Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grady Karmeli dengan NIM 2201789. Di sini menjelaskan bagaimana cara mengerjakan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dari pemberi dan instruktur. Pertama-tama kita harus memiliki datanya. Setelah memiliki datanya, di mana jumlah siswa itu ada 24, kita mulai menghitung jumlah benar dari siswa tersebut di pertanyaan nomor 1 sampai 20. Cara menghitung jumlah benar X itu yaitu dengan rumus count if kali C5 ini dan sampai ke row yang ke-28, dan jawaban benarnya itu ada di row C3 situ. Selanjutnya ke jumlah benar Y. Jumlah benar Y bisa dihitung dengan rumus sum produk. Ya, kita harus mengunci row-nya terlebih dahulu dari jawaban nomor 1 sampai jawaban nomor 2, lalu sama dengan C5 sampai dengan 5 dikali 1 bisa ditemukan hasilnya segini untuk jumlah benar masing-masing siswanya. Jumlah benarnya ini akan dikali 2, dipangkatkan 2, lalu rumusnya ini ya, jadi cuma jumlah benarnya dipangkatkan 2. Jumlah benarnya 2 itu dijumlahkan lagi untuk keseluruhan siswanya, lalu sum dari row W5 sampai W28. Selanjutnya ada R tabel. R tabel ini 0,4044 ya. Lanjut ke R hitung. Sebelum ke R hitung kita harus membuat jumlah jawaban dari siswa-siswanya gitu. Jadi jumlah benar dari siswanya itu apabila benar kita kasih poin 1 atau skala 1 gitu, apabila salah skala 0, dengan cara if dalam kurung C5 sama dengan C $3 titik koma 1 titik koma 0 tutup kurung. Jadi bisa dilihat ya, ini kita mengetahui gitu di nomor 1 berapa siswa yang mendapatkan jawaban benar dan dijumlahkan untuk jawaban siswa-siswanya. Lanjut ke R hitung. R hitung di sini kita menggunakan rumus Corel. Dari jawaban benar di row Y5 ini sampai ke Y28 itu kita kunci juga jumlah benar dari jawaban siswa-siswanya dari row AS5 sampai AS28 ditemukan hasilnya. Dan apabila ada error ini itu tidak boleh ada nolnya gitu. Lalu kita masuk ke status ini dimana kita menjelaskan apakah soal tersebut valid atau valid dengan cara if R tabel R hitung kurang dari R tabel dengan valid atau invalid. Itu untuk uji validitas. Lalu ke uji reliabilitas. Reliabilitas itu ada P
Sigma PQ SD pangkat 2T N N1 R11 dan kriteria. Pada P itu kita C29 itu jumlah benar X dibagi dengan jumlah benar siswa-siswanya, temukan jumlah hasilnya gitu ya. Ditemukan hasilnya. Pada Q itu kita memakai rumus 1 dikurangin P, ditemukan lagi hasilnya. Ini semua itu sampai nomor 20. Lalu ada P dikali Q, lalu jumlah sigma PQ itu adalah pakai rumus sum C36 sampai C36. Jadi dari sini ke sini. Selanjutnya ada SD pangkat 2T, dimana menggunakan rumus var titik P dari jumlah benar Y dari sini sampai ke sini. Itu. Untuk N-nya sendiri itu adalah jumlah soal dari data, dan N satunya itu ada 19. Untuk R11 itu adalah N dibagi dengan N-1 dikali dengan SD pangkat 2T dikurangi sigma PQ dibagi lagi dengan SD pangkat 2T dengan hasil minus 0,0315, di mana reliabilitas di sini kriterianya sangat rendah. Seperti itu. Lanjut ke tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran menggunakan data yang sama dengan jumlah 24 siswa dan 20 soal. Di tingkat kesukaran itu ada jumlah benar X, jumlah siswa, jumlah benar X di tingkat kesukaran itu rumusnya sama seperti jumlah benar X di validitas. Untuk indeks kesukarannya yaitu jumlah benar X dibagi jumlah siswa, dengan catatan pada jumlah siswanya itu kita kasih $, gitu ya, atau kunci. Dan untuk keterangannya, interpretasi tingkat kesukarannya itu kita bisa membuat skala apabila indeks kesukarannya 0,00 sampai 0,3 0 itu sulit, 0,31 sampai 0,70 itu sedang, 0,71 sampai 1 itu mudah. Bisa dilihat juga dari indeks kesukarannya, di mana nomor 1 itu mudah, nomor 2 itu sedang, nomor 3 itu sedang, 4 mudah, nomor 5 sulit, nomor 6 sulit, nomor 7 sulit, nomor 8 sedang, nomor 10 nomor 9 sulit, nomor 10 sedang, 11 sedang, 12 sedang, 13 mudah, 14 sulit, 15 mudah, 16 mudah, 17 mudah, 18 sedang, 19 dan 20-nya sulit. Seperti itu untuk cara mengerjakan uji tingkat kesukaran. Masuk ke daya pembeda, masih dengan data yang sama. Daya pembeda ini sebenarnya kita hanya merata-ratakan di mana rata-rata atas dan rata-rata bawah. Kalau di rata-rata atas ini saya ambil gampangnya karena jumlah siswanya itu ada 24 ya. Rata-rata atasnya itu dari siswa yang pertama sampai ke 12.
rata-rata bawahnya dari 13 sampai ke 24. Cara menghitung rata-rata atas yaitu uh, kita average saja dari siswa yang pertama sampai ke 12 seperti itu. Untuk rata-rata bawah average dari siswa ke 13 sampai ke 24. Untuk daya pembedanya yaitu rata-rata atas dikurangi rata-rata bawah dibagi 1, dan untuk kriteria daya pembedanya yaitu 0,40 atau lebih sangat baik, 0,30 sampai 0,39 itu baik, 0,20 sampai 0,29 cukup, 0,19 atau ke bawah kurang baik. Kita lihat gitu ya dari daya pembedanya, di mana nomor 1 itu kurang baik, nomor 2 kurang baik, nomor 3 sangat baik, nomor 4 kurang baik, nomor 5 baik, nomor 6 sampai 8 sangat baik, nomor 9 cukup, nomor 10 sangat baik, nomor 11 baik, nomor 11 sampai 13 kurang baik, 14-15 sangat baik, 16 kurang baik, 15 kurang baik, 16 cukup, ya seperti itu. Selanjutnya ke uji distraktor. Uji distraktor pun kita menggunakan data yang sama, ya. Caranya adalah kita mengetahui siswanya menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 20 itu A, B, C, D, atau E dengan rumus count if C3 itu siswa pertama sampai siswa terakhir sama dengan A, yang menjawab A berapa orang, seperti itu. Untuk tingkat distraktornya kita bisa menggunakan rumus jumlah siswa yang menjawab nomor 1 A dibagi jumlah siswanya, lalu kita ganti ke formatnya ke persen seperti itu. Dan untuk keterangan soalnya kita menggunakan if, yaitu jika jumlah tingkat distraktornya kurang dari 5% diterima, dan jika tingkat distraktornya kurang dari 5% revisi, dan jika tingkat distraktornya kurang dari 0 itu ditolak. Seperti itu. Ya, segitu saja mungkin yang bisa saya jelaskan dari uji validitas, reliabilitas, dan kesertaran, dan pembeda dan distraktor. Terima kasih.